Syukur alhamdulillah, kini buku pertama saya sudah terbit. Buku ini berjudul 99 plus resep real food, yang saya tulis sendiri berdasarkan pengalaman dan masakan saya sehari-hari. Buku ini untuk Anda pejuang sehat semua, yang sedang berjuang untuk segera sembuh dari penyakit, atau yang sedang berjuang untuk diet namun selalu gagal, dan untuk semua yang ingin menjaga kesehatan agar selalu nikmat dalam beribadah kepada Allah. Pre-ordernya sudah dibuka hingga 23 Mei 2022. Jadi ayo buruan di order, jangan sampai ketinggalan ya. Bukunya ini insya Allah 100% original, packingannya aman, one day service, ada bonusnya juga, serta bisa bayar di tempat. Jadi tunggu apa lagi? Yuk order sekarang. Klik link pembeliannya di deskripsi video ini ya. Nah, semua video di channel YouTube ini diproduksi oleh Karata Techno. Di video kali ini kita akan buat 3 olahan labu air untuk diet kenyang tanpa garam, tanpa penyedap, dan bahan-bahan yang kurang sehat yang lainnya. Nah, bagaimana cara mengolah ketiga olahan dari labu air ini? Simak videonya sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Olahan pertama dari labu air ini kita akan buat tumis labu air. Nah, di sini sudah saya siapkan ada labu airnya sekitar 250 gram yang sudah saya kupas dan saya cuci juga dan saya potong seperti ini. Nah, untuk bentuknya bebas sesuai dengan keinginan masing-masing. Berikutnya di sini ada wortel. Ini wortel sekitar 2 genggam saya. Dan jagung juga sekitar 2 genggam saya, jadi cuma di ujungnya aja, ujung dari wortel dan ujung dari jagung. Nah, jagungnya ini kita serut seperti ini. Kalau wortel kita potong kotak-kotak. Terus 1 tomat. Tomat ini sebagai pengganti garam, karena kita tidak menggunakan garam, jadi asinnya ini dari tomat. Berikutnya kita mau ada gurih-gurihnya, kita tambahkan 1 on udang, terus ada sedikit merica, ada 3 biji cabai yang sudah saya belah 2 seperti ini. Ini opsional, kalau teman-teman mau pedas pakai ini, kalau tidak berarti untuk cabenya boleh di skip. Ada 2 siung bawang merah. Bawang merahnya ini udah saya iris-iris. Ini akan saya sangrai nantinya sebagai pengganti bawang goreng. Untuk menumisnya kita menggunakan air putih, tidak menggunakan minyak. Mari kita ke dapur untuk menumis labu airnya. Nah, yang pertama-tama kita didihkan dulu air sekitar 50 ml. Kalau airnya sudah mendidih, kita masukkan cabai rawit yang sudah kita iris-iris. Nah, ini saya masukkan cabai rawit, terus sama merica. Nah, ini kita tumis-tumis sebentar sampai mengeluarkan aroma cabai dan aroma dari mericanya. Berikutnya kita masukkan udang supaya kaldu dari udangnya keluar. Selanjutnya kita akan masukkan labu airnya. Lalu kita masukkan wortel. Berikutnya jagung. Nah, ini kita oseng-oseng sebentar. Sampai aroma udang itu keluar. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan tambahkan air untuk memasak sayurnya. Ini airnya sekitar 200 ml. Nah, sekarang kita rebus sampai semuanya matang. Tomat akan kita masukkan kalau sudah setengah matang sayurannya. Di tungku kompor yang lain, di saat bersamaan kita akan sangrai bawang merah. Nah, ini teflonnya udah saya panaskan tadi berbarengan dengan memasak sayurnya. Nah, sekarang kita akan sangrai bawang merahnya sampai kering seperti bawang goreng. Jadi berbarengan 2 tungku kita masak sayur dan sangrai bawang.
Nah, ini sayurannya sudah setengah matang. Sekarang saya akan tambahkan tomat. Ini sebagai pengganti garam. Nah, ini kita masak sampai semua sayurannya matang atau lunak. Kalau sudah lunak nanti tinggal kita plating ke wadah. Nah, ini di tungku sebelahnya bawang merah yang kita sangrai juga sudah mau matang. Jadi sampai semuanya warna kuning kecoklatan seperti ini, kita angkat untuk kita sajikan dengan labu air tumisnya. Ini tumis labu airnya sudah matang, sudah saya masukkan ke wadah. Sekarang saya akan tambahkan bawang merah sangrai. Ini adalah bawang merah sangrai tadi. Bawang merah sangrainya saya tabur aja di atas ini. Ini aromanya wangi sekali seperti bawang goreng juga. Jadi dari semua bahan yang kita gunakan tadi itu kita dapat 2 mangkuk tumis labu putih. Ini bisa dimakan untuk 2 orang ataupun 3 orang gitu ya. Kalau misalnya kita makan siang 1 mangkuk ini aja, ini udah kenyang. Jadi kita nggak perlu makan yang lainnya gitu. Sini sudah ada karbohidrat, sudah ada protein juga, dan sudah ada lemak juga di sini gitu ya. Jadi cuma 1 porsi makanan tapi sudah include berbagai macam nutrisi di dalamnya. Jadi sangat mudah tanpa perlu banyak menu yang lainnya gitu. Saya akan coba rasa dulu tumis labu air ini seperti apa rasanya. Nah, saya mau coba rasa dulu tumis labu air ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau coba rasa kuahnya. Nah, kita nggak pakai garam, tapi ini ada asin. Asinnya dari tomat yang udah kita masak tadi bersamaan dengan sayuran. Terus juga ada gurih dari kaldu udangnya, karena di awal tadi kita tumis udang dulu supaya kaldu udangnya keluar gitu. Jadi di kuahnya terasa ada kaldu udang dan asin juga. Nah, labunya tadi juga terasa asin dan gurih yang meresap ke dalam labunya karena pada saat kita tumis di awal tadi. Sekarang saya mau rasa udang dan wortel. Di sini ada potongan wortel. Ya, di udang ini juga terasa asin. Jadi tadi habis saya cuci, saya marinasi sekitar beberapa menit dengan air perasan jeruk nipis. Makanya ini udangnya nggak bau amis dan udangnya tidak bau amis dan asin karena bantuan dari jeruk nipis tadi ya. Ini sangat enak kita makan kalau lagi panas-panas. Untuk kuahnya tergantung selera. Kalau misalnya teman-teman mau lebih sedikit kuahnya, berarti airnya dikurangi dari jumlah yang saya masukkan tadi. Kalau teman-teman suka berkuah seperti ini, berarti airnya sekitar 200 sampai 250 mg. Saya lanjut makan dulu ya. Oke teman-teman, saya sangat rekomendasikan untuk dimakan di siang hari pada saat masih panas, jadi sangat enak, sangat segar. Labu air ini salah satu manfaatnya juga untuk mengurangi panas dalam. Nah, jadi kalau misalnya lagi musim panas dingin nggak jelas gitu kan, pasti akan sering terjadi panas dalam ya di badan. Jadi kita cocok makan labu putih ini sebagai pereda panas dalam. Masih ada 2 olahan labu air tidak kalah enaknya dengan ini. Simak videonya sampai selesai ya. Olahan kedua dari labu air ini kita akan buat sup labu air. Jadi kita gunakan bagian dalam dari labu air yang bagian tengah ya, daging tengah yang ada biji-bijinya. Nah, yang di bagian tengah seperti ini. Jadi bagian ini yang kita gunakan untuk membuat sup labu air. Jadi dia lebih lunak teksturnya. Kita potong dadu
Untuk potongannya bebas sih sebenarnya. Saya suka dengan potongan dadu, makanya saya menggunakan potongan dadu. Berikutnya kita akan membumbui dengan sedikit lada, nanti jeruk nipis di akhir sebagai pengganti garam, dan di sini ada daun bawang sejumput untuk kita kocok nanti dengan telur, karena sup ini menggunakan telur 1 butir. Media yang kita gunakan untuk membuat sup ini yaitu media air. Nah, sekarang mari kita ke dapur untuk memasak sup labu air. Kita akan rebus labu air ini menggunakan air sekitar 100 ml. Nah, kita rebus ini sampai setengah matang. Nanti kalau setengah matang kita akan tambahkan telur. Labu airnya sudah setengah matang. Sekarang kita kocok telur. Sampai tercampur aja kuning sama putihnya. Berikutnya kita akan masukkan daun bawang dan merica. Nah, ini merica dan daun bawangnya udah saya masukkan ke dalam telur. Kita kocok lagi sampai nyatu seperti ini. Kalau udah nyatu semuanya, sekarang kita masukkan ke dalam labu airnya. Nah, sekarang kita kocok-kocok telurnya. Nah, jadi sudah ada tekstur telur yang sudah hancur gitu ya, scramble-nya. Sekarang kita tunggu sampai telurnya matang. Nah, ini telurnya sudah matang, jadi untuk kematangan telurnya boleh disesuaikan dengan selera, mau setengah matang atau full matang. Kalau saya lebih suka seperti ini, sampai benar-benar matang, nggak ada lagi yang encer-encer dari telurnya. Sekarang kalau sudah matang, kita matikan kompor, lalu kita beri perasan jeruk nipis, ini sebagai pengganti garam. Jadi kita tambahkan setelah kompornya dimatikan. Nah, ini kita aduk-aduk. Sudah selesai diaduk, sudah bisa kita masukkan ke wadah untuk kita nikmati. Nah, ini sup labu airnya sudah matang, sudah bisa kita nikmati. Kalau teman-teman mau lebih ada aroma, boleh ditambahkan bawang sangrai seperti di video pertama ya. Nah, saya mau coba rasa dulu sup labu airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tekstur dari labu dan telurnya sama-sama lunak, jadi sangat enak pada saat kita makan itu. Cuman sekali kunyah, 2 kali kunyah atau 3 kali kunyah itu udah langsung lumer di dalam mulut, jadi sangat enak itu. Ini tadi tanpa garam, tapi ada asin dari jeruk nipis yang kita peras di akhir. Kalau mau lebih asin berarti jeruk nipisnya ditambah lebih banyak. Saya mau makan lagi ya. Sup labu air ini sangat cocok kita makan di siang hari. Ini juga bisa dimakan untuk anak-anak karena teksturnya yang sangat lembut gitu ya. Jadi nggak perlu usaha keras untuk mengunyah. Makanya tadi saya hanya ambil bagian tengah dari daging labu airnya. Jadi bagian yang kerasnya itu saya tidak ambil supaya kita dapat tekstur yang lunak seperti ini. Masih ada satu olahan labu air lagi yang tidak kalah enaknya dari ini. Simak videonya sampai selesai ya. Olahan ketiga dari labu air ini kita akan buat bakwan labu air. Nah, bakwannya kita menggunakan bagian yang keras ini. Jadi video yang kedua tadi kita menggunakan daging bagian tengah yang ada bijinya. Sekarang kita menggunakan daging yang bagian luar setelah kulit. Jadi hanya bagian ini saja yang kita gunakan untuk membuat bakwan labu air. Nah, kita akan parut bagian ini untuk kita jadikan bakwan. Tadi saya sudah parut ini. Ini menggunakan parutan yang kasar supaya teksturnya agak lebih kasar ya, nggak halus. Nah, setelah kita parut sesuai dengan kebutuhan, berikutnya kita siapkan karena tidak menggunakan tepung, kita menggunakan telur sebagai pengait dari labu airnya. Untuk bumbunya di sini ada sedikit merica, jeruk nipis dan daun bawang, opsional, boleh digunakan boleh tidak.
Cara membuatnya sangat gampang. Sekarang kita kocok telurnya terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita udah kocok telurnya, sekarang kita akan tambahkan merica secukupnya. Terus daun bawang dan perasan jeruk nipis. Kita kocok dulu ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita tambahkan labu air yang sudah kita parut. Ini saya siapkan 2 genggam saya parutan dari labu airnya. Nah, kita coba masukkan dulu sedikit. Nah, kalau masih sedikit lembek, kita tambahkan sedikit aja. Nah, ini udah cukup ya. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita hanya menggunakan 1,5 genggam, nggak sampai 2 genggam. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan panggang di teflon karena kita tidak menggunakan minyak untuk membuat bakwan ini. Nah, ini sudah saya panaskan teflonnya karena kita tidak menggunakan minyak. Jadi teflonnya udah dipanasin. Setelah dipanasin, sekarang kita akan masukkan adonan bakwannya menggunakan centong kecil. Nah, ini saya taruh sini. Kalau teman-teman mau pakai cetakan juga boleh, jadi ada bentuknya. Kalau ini kan nggak pakai cetakan. Ini kita ulangi untuk semua adonan sampai penuh teflonnya dan kita tunggu sampai warna kuning kecoklatan. Nah, ini bakwannya sudah matang, tadi sudah kita masak di teflon tanpa menggunakan minyak, tapi kita bisa menikmati bakwan yang enak walaupun tanpa garam, tanpa minyak. Saya mau coba rasa dulu bakwan labu airnya ini. Ini saya ambil, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, gurih, walaupun tanpa garam. Ini ada rasa asin dari jeruk nipis. Ini bakwan yang kedua. Saya udah makan 2 bakwan yang enak, walaupun dari labu air juga enak ternyata gitu ya. Selain bakwan ini, teman-teman mungkin juga bisa lihat ada link di atas, ada beberapa bakwan yang bisa kita buat selain menggunakan labu air. Nah, semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah bahwasanya kita bisa mengolah labu air yang enak untuk yang sedang hidup sehat ataupun yang sedang diet, tanpa menggunakan garam, tanpa menggunakan minyak, tanpa menggunakan tepung. Semuanya sehat, semuanya produk yang Allah kasih dan dengan olahan yang sangat sederhana tanpa proses yang panjang. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Kalau teman-teman terinspirasi, jangan lupa di-share kepada pejuang hidup sehat yang lainnya supaya hidup sehat itu semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.